Setelah mencoba memahami bagaimana penerapan analisa kurva permintaan, penawaran, serta dampak kebijakan terhadap consumer surplus dan producer surplus, mari kita bahas mengenai arti dari kata efisiensi dan inefisiensi dalam pasar persaingan sempurna. Efisiensi ekonomi dalam pasar persaingan sempurna diartikan sebagai kemampuan pasar untuk memaksimumkan consumer surplus dan producer surplus. Sedangkan biaya efisiensi atau inefisiensi merupakan penurunan consumer surplus dan producer surplus atau kerugian neto yang dihasilkan dari terciptanya deadweight loss. Dari penjelasan tentang penetapan harga ceiling price sebelumnya, ternyata kebijakan pemerintah menyebabkan deadweight loss. Jadi, apakah sebaiknya pasar dibiarkan bergerak sendiri? Tidak, sebab kadangkala harga pasar seringkali memberikan sinyal yang salah bagi konsumen dan produsen. Hal inilah yang disebut sebagai kegagalan pasar. Faktor-faktor penyebab kegagalan pasar ada dua yang utama. Pertama adalah eksternalitas, yang berarti aksi orang lain yang dampaknya berakibat pada orang lain yang tidak ikut dalam aktivitas tersebut. Contoh paling sering digunakan adalah polusi yang disebabkan oleh produsen. Seringkali harga jual produk tidak memasukkan biaya dampak dari polusi yang dihasilkan oleh produsen. Polusi tersebut menyebabkan eksternalitas, mungkin ada yang sakit karena polusi udara dan sebagainya. Nah, biaya orang sakit itu tidak tercover dalam harga produk karena tidak ada upaya untuk polusi yang terjadi berarti bahwa sistem produksinya atau aktivitas produksinya itu tidak menginternalisasi atau mencegah adanya polusi. Jadi kalau misalnya polusi itu diinternalisasikan dalam arti dicegah terjadi, tentu bisa jadi harga produksi menjadi lebih tinggi dan harga produk yang dijualkan ke pasar pun lebih tinggi. Itulah arti dari harga pasar mengirimkan sinyal yang salah karena harganya lebih rendah, padahal di situ ada efek eksternalitas negatif di situ yang tidak masuk dalam harga pasar. Faktor kedua adalah asymmetric information atau informasi yang tidak sempurna. Contohnya adalah seringkali produk tidak mencantumkan informasi lengkap sehingga bisa saja konsumen salah membeli dan kerugian lebih besar daripada ekspektasi awal yang didapatkan konsumen mengenai harga yang lebih rendah, atau bukan harga yang lebih rendah, namun ketika melihat sebuah produk dan melihat harganya, seseorang tentu memiliki ekspektasi dari harga yang tercantum dari produk tersebut. Namun karena adanya asymmetric information, ketika produk sudah jadi atau sampai ke tangan konsumen, ia kecewa sebab ada informasi-informasi yang tidak diungkapkan dengan jujur oleh produsen. Jadi ada kesalahan ekspektasi dan ada kesalahan dalam membuat keputusan untuk berkonsumsi. Contoh paling sering ya mungkin belanja online ya. Dari kedua contoh tersebut, kita bisa bilang bahwa jika tidak ada kegagalan pasar, jika tidak ada eksternalitas maupun asymmetric information, pasar sudah pasti dapat mendorong efisiensi atau consumer surplus dan producer surplus akan maksimum tercapai. Jadi kalau digambarkan, efisiensi maksimum adalah kondisi ini. Ketika equilibrium, surplus konsumen maksimum dan surplus produsen maksimum.